setelah aku menjadi mahasiswa hukum, aku sadar banyak peraturan yang sebenarnya itu tidak baik atau tidak ramah terhadap gender atau perempuan gitu. Modal terkuat apa yang Mbak Gina rasa akan membawa Mbak jadi pemenang? Menurut aku modal mentalitas sih, mentalitas pemenang, tapi secara bersamaan tidak berlebihan gitu. Menurut aku penting banget. Kita semua menurut aku yang jadi Finalis Putri Indonesia tuh udah prepare bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu. Untuk Sobat SAR semua, tubuh kalian adalah karunia yang paling indah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang menjadi amunisi, menjadi teman kalian sehari-harinya untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi penting untuk kalian jaga, kalian rawat, terutama dengan berolahraga secara rutin dan juga memakan makanan yang bergizi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR. Jumpa lagi dengan saya Adistia Sahda di podcast yang penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast ini menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang pastinya menarik. Podcast yang menghadirkan gagasan yang dikemas dengan obrolan santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Halo Sobat SAR, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, cantik, inspiratif, tingginya semampai, Gina Raihana. Halo. Boleh tepuk tangan dulu. Halo semuanya. Halo Mbak Gina. Panggilnya Gina? Iya, Mbak boleh. Gina, boleh ya. Mbak Gina ini Putri Indonesia DKI Jakarta 1 2024. Paskibra DKI, Traveler, lulusan FHUI tahun 2022. Betul ya Mbak ya? Iya, betul. Luar biasa banget sih Mbak. Banyak ya prestasi yang diraih oleh Mbak Gina ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Mbak, sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, di sini ada waiters cantik yang biasa bikinin minuman Mbak. Wah, boleh nih lagi aus nih kebetulan. Pesennya apa Mbak? Aku air putih dingin aja kali Pesen ya. air putih dingin. Oke. Air putih dingin Vina. Terus masuk. Halo Mbak Adi, Halo Mbak Gina. Vina. Mbak. Saya bawain minum nih. Terima Mbak. kasih ya Maaf. Vina. Iya, ini Makasih. minumnya. Boleh diminum. Iya. Silakan diminum Mbak, biar makin semangat memberikan inspirasi pada penonton podcast kita. Ya Mbak, silakan. Terima kasih. Saya permisi ya Mbak Dis, Mbak Gina. Apa kabar nih Mbak Gina nih? Alhamdulillah baik, Mbak apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ini baru pertama kali datang ke Basarnas ya Mbak? Betul. Dan tadi ngeliat gedungnya juga, wah bagus banget. Aku juga kaget gitu. Ada helinya di depan. Iya makanya. Jadi sebelumnya tapi sudah pernah dengar Basarnas ya Mbak ya? Iya sudah tentunya dengan pekerjaan-pekerjaan hebat dari Basarnas. Thank you loh Mbak udah berkenan hadir di Basarnas. Iya, aku yang terima kasih sekali diundang. Mbak Gina ini makin cantik aja deh. Saya pernah lihat di TV dan Instagram dan ternyata ketemu langsung lebih cantik Sobat SAR. Amin. Mbak, boleh cerita Mbak ke kita-kita tentang kesibukan Mbak saat ini apa sih Mbak? Saat ini aku lagi sibuk persiapan untuk kompetisi Putri Indonesia tahun 2024 gitu. Jadi aku mewakili DKI Jakarta 1. Di Putri Indonesia banyak banget aspek yang dinilai juga dari kita ada namanya 3B, Brain, Beauty, Behavior. Jadi kita banyak persiapannya dari visitasi ke pemerintahan, kegiatan sosial gitu. Jadi lagi benar-benar mengenjoykan diri aku dan senang sekali dengan prosesnya untuk mengikuti kompetisi. Luar biasa. Makanya pakai ini ya Mbak, Iya. sarapan Putri Indonesia. Betul. Oh, keren banget Putri Indonesia DKI Jakarta 1 Iya. 2024. Ini berarti sudah berapa lama Mbak ininya proses sampai ke tahap ini Mbak?
Untuk audisinya sendiri itu di bulan Januari awal, tapi untuk proses hingga audisinya tuh ceritanya panjang sekali. Boleh diceritain ke kita, Mbak? Boleh banget. Jadi sebenarnya jadi Putri Indonesia itu merupakan sebuah mimpi aku sih dari aku SMP. Mungkin awalnya aku nggak terlalu mengerti Putri Indonesia itu seperti apa. Saat kita nonton di TV itu melihatnya sebagai sosok perempuan yang cantik, yang menginspirasi gitu. Tapi ternyata saat aku makin besar tuh aku sadar menjadi Putri Indonesia itu membutuhkan banyak aspek gitu. Dari kita harus juga aktif secara sosial, kita bisa relevan dengan orang-orang banyak gitu. Kita bisa tahu di mana kita bisa berkontribusi secara tepat kepada masyarakat Indonesia, terutama perempuan dan anak gitu. Dan saat aku memang udah memiliki keinginan untuk menjadi Putri Indonesia pada dari SMP, SMA, akhirnya mulai aku menjadi paskibraka. DKI Jakarta juga gitu, karena memang aku mau mewakili DKI Jakarta rencananya kalau aku menjadi Putri Indonesia gitu. Dan jadi paskibraka juga waktu itu cukup panjang, kita latihan dari mingguan hingga setiap hari, akhirnya kita berhasil mengibarkan bendera di Monas. Waktu itu aku di tingkat provinsi. Wah, jadi Mbak jadi apa Mbak di paskibraka? Aku waktu itu pasukan 17. Pasukan 17. Iya, betul. Pastinya prosesnya itu makan waktu dan tenaga juga ya Mbak ya? Betul, karena kita dibina itu secara mental, fisik, dan juga pengetahuan wawasan kebangsaan kita terhadap Indonesia gitu ya. Seperti abdi negara sih ya. Iya sih. Dan berbicara tentang proses tadi untuk menjadi paskibra, kemudian saat ini Mbak jadi finalis Putri Indonesia di DKI Jakarta 1, tentunya kesehatan itu sangat penting ya Mbak. Betul. Ya, setuju nggak Mbak? Ya, setuju sekali. Seberapa penting sih Mbak arti kesehatan bagi Mbak Gina, dan tubuh yang bugar itu seperti apa nih menurut Mbak Gina? Menurut aku kesehatan itu kunci sih, kunci kita untuk kita bisa beraktivitas dengan baik dan optimal gitu. Sehingga dalam setiap kegiatannya setiap hari kita bisa memberikan suatu hal yang baru lagi ke orang lain, nggak cuma ke diri kita sendiri. Dan jika kita ingin memberi kepada orang lain, tentunya kita secara fisik itu harus optimal gitu ya, harus sehat dan bugar. Dan tapi menurut aku kalau kita ngomongin kesehatan itu nggak cuma secara fisik aja, tapi ada juga kesehatan mental dan pikiran yang menurut aku sama pentingnya gitu. Untuk kita terus jaga setiap harinya pola pikir kita, mindset kita gitu. Karena secara nggak langsung itu akan mempengaruhi kebugaran diri kita juga. Bagaimana kita bisa benar-benar hadir di suatu kegiatan dan akhirnya bisa memberikan yang terbaik. Gitu. Iya sih, mental kita sekarang juga jadi isu yang penting juga ya Mbak, selain kesehatan ya. Dan itu ternyata relate ya, mental dengan kesehatan tubuh, betul ya Mbak Gina ya. Betul. Kalau tips dari Mbak Gina untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh apa aja nih Mbak? Karena kan Mbak Gina ini sibuknya luar biasa ya. Iya, aku pribadi tuh aku suka banget olahraga, boxing gitu. Boxing? Iya, boxing dan lari. Keren banget Mbak. Jadi pasti setiap harinya tuh aku olahraga. Kadang aku ganti-ganti sih, kadang lari, kadang boxing gitu. Aku selip-selipin. Jadi menurut aku tuh penting banget untuk kita exercise. Gak harus lama-lama gitu ya, maksimal sejam aja menurut aku tuh sudah baik gitu. Dan itu bukan cuma kita agar mendapatkan tubuh yang ideal atau ramping gitu, misalnya secara estetik, tapi secara kesehatan juga memang penting kan untuk dijaga. Dan itu benar-benar ngaruh juga sih gimana kita tuh bisa memberikan waktu untuk diri kita. Karena menurut aku saat aku olahraga tuh aku memberikan waktu untuk diri aku sendiri gitu. Setuju sih Mbak. Untuk kayak me time-nya aku tuh olahraga, gimana aku tuh di tengah-tengah kesibukan tuh bisa menyempati untuk ibaratnya menyukuri lah nih aku punya badan, aku jaga juga dari Tuhan gitu ya. Terus habis itu selain secara olahraga menurut aku yang penting juga secara istirahat, tidur juga harus dijaga. Penting untuk kita memaksimalkan quality of sleep kita. Dan yang terakhir menurut aku pola pikir sih, mindset gitu ya. Karena lagi-lagi kalau misalkan pikiran kita positif, kita terus mau berkembang. Kalau kita melihat suatu kegagalan tuh, kita melihat suatu itu menjadi
hal yang kita dapat pelajari daripada hal yang kita sesali dan salahin diri kita sendiri. Tentunya itu akan mengaruh juga ke kebugaran dan kesehatan jasmani kita. Iya, betul banget sih Mbak. Wah, luar biasa ya. Tapi nggak nyangka loh, cantik-cantik gini Sobat SAR, ternyata Mbak Gina ini olahraganya boxing ya. Dari kapan Mbak olahraga boxing itu? Dari sebelum pandemi tuh aku udah suka boxing, Muay Thai gitu. Cuman aku baru rutinkan lagi itu setelah pandemi COVID-19. Tapi sampai ikut pertandingan atau Belum sih. Belum ya? Suatu saat Mbak. Amin. Pengen juga sih explore. Iya. Mbak, by the way, waktu jadi paskibraka berarti rambutnya sempat pendek nggak? Oh Mbak? iya betul. Iya. Jadi rambut aku tuh 2 jari di bawah telinga. Gini nih. Nggak kebayang. Iya, pendek banget kan. Terus rambut aku keriting kan. Jadi dia ikel gitu dan nggak cuma rambut yang menjadi pengorbanan, tapi warna kulit juga menjadi pengorbanan. Karena kan kita di tiap hari latihan di atas matahari yang terik kan. Apalagi di Monas tuh kayak nggak ada awan ya menurut aku gitu. Jadi langsung ke kulit gitu. Jadi tuh kulit aku juga agak gelap sih. Tapi enggak kalau sekarang Balik lagi. udah balik lagi. Udah ya, balik cepet. lagi. Kalau emang aslinya cantik mah kembali cepet ya langsung ya Mbak ya. Oke Mbak, di tengah gempuran modern lifestyle yang seringkali kita temui kan banyak ya Mbak makanan yang tidak sehat gitu. Kita temui di pinggir jalan juga banyak seperti itu, makanan yang sepertinya kurang sehat. Ya. Nah, apakah ini jadi tantangan tersendiri bagi Mbak Gina? Menarik ya. Karena kalau kita ngomongin Indonesia, makanannya tuh yang berminyak-minyak, yang enak, dan setiap daerahnya punya menu-menu sendiri yang rasanya pengen banget sih kita cicipin gitu. Iya, betul. Dan menurut aku sih nggak ada salahnya ya untuk kita eksplorasi makanan Indonesia, kita menikmati dan kita tentunya mengapresiasi budaya makanan lokal gitu ya. Tapi tentu kalau kita ngomongin intake ke dalam tubuh atau apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, tentu itu diperlukan juga yang namanya seperti balancing gitu ya. Kita seimbangkan dari yang makanan yang penuh gizi, yang tinggi serat, agar juga secara misalkan pencernaan dan lain-lain lancar juga gitu kan. Jadi menurut aku yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan makanan-makanan, menu-menu yang kita makan setiap harinya. Menu favorit Mbak? Menu favorit aku suka banget ayam sih. Diapain nih, diolah apa? Dibakar. Dibakar terus karena pakai sambal gitu, suka iya nggak? betul, suka banget. Kayak lalapan juga. Lalapan, iya aku juga suka lagi Mbak. Iya, itu kayak enak banget. Karena aku juga suka makanan manis kan. Terus kalau ayam bakar tuh kayak ada manis-manisnya. Iya gitu. bener, enak banget. Nanti kapan-kapan boleh ya kita makan Boleh, ayam bakar bareng ya. boleh. Mbak, tips dong Mbak untuk Sobat SAR untuk menjaga diri dari makanan yang kurang sehat Mbak. Tipsnya apa? Tipsnya, menurut aku untuk Sobat SAR yang ingin cicipi makanan Indonesia yang mungkin banyak minyak dan lemaknya, menurut aku coba aja, jangan kalian juga merestriksi diri terlalu maksimal gitu, sehingga kalian tuh nggak bisa menikmati dan mengapresiasi makanan Indonesia. Tapi yang paling penting adalah keseimbangan gitu. Jadi terus ingat apa yang kalian makan itu juga refleksi dari diri kalian nanti ke kulit, ke penampilan lainnya gitu. Jadi lebih mindful dalam memilih makanan dan lebih seimbang. Mbak, aku kepo deh, boleh nggak aku tanya Mbak? Iya. Mbak itu kok cantik ya, blasteran mana Mbak? Aku tumbuh besar di Jakarta sih ya, aku Indonesia gitu. Cuman memang ada garis keturunan Arab. Masya Allah, pantesan cantik ya Mbak. Mbak, boleh kita beralih ke pendidikan? Oh iya boleh. Diceritakan ke Sobat SAR semuanya. Apa yang membuat Mbak tertarik nih? Tadi kan sempat kita bahas Mbak lulusan FH UI. Ya. Mbak tertarik belajar tentang hukum. Ya. Kenapa Mbak? Oke. Sebenarnya kalau kita SMA tuh kita kan masih eksplorasi diri ya. Kita belum tahu apa yang kita mau dan sepertinya itu di luar, di dunia luar tuh banyak banget kesempatan yang bisa kita ambil gitu. Dan waktu itu aku lagi semangat-semangatnya untuk terus menggali potensi diri. Sampai akhirnya aku lakukan riset lah, apa aja sih skill-skill pengetahuan yang bisa aku dapatkan ketika aku mempelajari suatu ilmu pengetahuan gitu. Dan saat aku melihat keterampilan-keterampilan yang akan aku dapatkan di dunia hukum, sepertinya tuh sesuai gitu dengan apa yang aku mau.
Jadi aku tuh suka dengan keterampilan yang diajarkan di dunia hukum, melebihi dari dunia hukum itu sendiri gitu. Seperti bagaimana kita bisa berargumen, kita bisa memiliki pikiran yang kritis dan juga sistematis gitu. Cepat dalam melihat situasi, kita juga bisa berkenalan dengan orang, beradaptasi itu secara cepat gitu. Jadi keterampilan-keterampilan dari dunia hukum menurut aku yang penting sekali dalam kehidupan sehari-hari pun yang relevan, dan stigmanya tuh salah banget kalau orang-orang pada mikir kalau dunia hukum tuh isinya hafalan. Karena sebenarnya kalau kita ujian kita boleh bawa undang-undang kok gitu. Tapi kan yang penting bagaimana kita menginterpretasikan undang-undang itu sendiri gitu ke kasus-kasus yang diberikan dalam soal. Jadi itu menjadi tantangan yang menurut aku cukup menarik. Ya, menarik banget sih Mbak. Ada rencana untuk lanjut lagi kira-kira Mbak? Lanjut apa? Sekolah? Insya Allah ada jika semua schedule-nya memungkinkan. Ya, tapi tadi dari belajar hukum, kemudian Mbak pernah ikut juga Paskibraka ya. Paskibraka, betul. Apa yang memotivasi Mbak Gina untuk kemudian ikut ajang Putri Indonesia, Mbak? Kalau untuk Putri Indonesia sendiri, aku melihat ajang ini tuh menjadi ajang yang tepat untuk aku berkontribusi gitu ya. Secara konklusi sebenarnya itu. Kenapa tepat? Aku pribadi tuh setelah aku menjadi mahasiswa hukum, aku sadar banyak peraturan yang sebenarnya itu tidak ibaratnya tidak baik atau tidak ramah terhadap gender atau perempuan gitu. Jadi banyak yang diskriminatif lah peraturannya gitu. Dan di situ akhirnya aku membuat suatu gerakan 2 tahun yang lalu, namanya Empower Indonesia, organisasi yang aku buat. Kita itu fokus untuk mengadvokasikan isu-isu terkait perempuan dalam pembuatan kebijakan dan juga dalam pemimpinan gitu. Jadi kita sangat memiliki program-program untuk mengadvokasi nih kalau ada kebijakan yang tidak ramah gender, dan juga kita memberikan program kepada perempuan muda agar mereka tuh bisa lebih percaya diri lagi dalam public speaking, critical thinking gitu. Dan dari situ aku melihat values organisasi aku tuh serupa gitu dengan organisasi Putri Indonesia, Yayasan Putri Indonesia. Dan sehingga oleh karena itu aku ngerasa ini menjadi platform yang tepat untuk aku bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi gitu. Kolaborasi dan sinerginya tuh menurut aku akan sangat baik, sehingga aku memutuskan akhirnya untuk join Putri Indonesia. Wow, boleh silakan diminum dulu Mbak. Iya Kita boleh. Kayaknya diskusinya Udah panjang banget ya. Minum dulu boleh ya. Ini airnya seger ya Mbak ya? Iya. Langsung dari pegunungan. Oh iya, pegunungan mana? Pegunungan yang khusus diambil sama Vina tadi. By the way Mbak, dari sisi proyeksi Mbak nih sebagai finalis Putri Indonesia 2024, modal terkuat apa yang Mbak Gina rasa akan membawa Mbak jadi pemenang? Wah, pertanyaannya berat sekali. Menurut aku modal mentalitas sih, mentalitas pemenang, tapi secara bersamaan tidak berlebihan gitu. Menurut aku penting banget. Kita semua menurut aku yang jadi finalis Putri Indonesia tuh udah prepare bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu. Banyak sekali pasti pengorbanan juga yang dilakukan gitu. Tapi at the end of the day, yang paling penting itu mentalitas kita saat kita menginjakan kaki saat kompetisi gitu. Persiapan boleh bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu. Tapi bagaimana kita bisa merepresentasikan diri kita di depan jurinya dan teman-teman sehariannya, menurut aku itu hal yang paling penting gitu. Jadi kalau ditanya modal paling penting adalah menurut aku mental. Iya. Dan tadi tuh mental itu ternyata relate juga sama kesehatan yang Mbak sampaikan ya. Itu penting juga Mbak. Penting juga. Tentunya kita nggak bisa performa secara maksimal kalau kita nggak sehat secara fisik dan mental. Jadi kita harus sehat, bugar, dan juga mentalnya harus siap ya dari awal ya Mbak ya. Dan kesehatan serta kebugaran itu dimulai dari diri kita sendiri, karena nggak akan ada yang peduli untuk menjaga kesehatan kita kalau bukan kita orangnya. Betul. Ya Mbak ya. Kalau kita sehat, kita akan bisa membantu dan juga berdampak bagi banyak orang. Tapi kalau kita sakit, bagaimana kita bisa mau bantu orang lain di saat diri kita juga ternyata memerlukan pertolongan. Setuju ya Mbak ya? Setuju sekali. Oke, sekarang kita masuk ke dunia sari Mbak. Boleh. Nah, dalam hukum kan sering dengar dengan kata
Justice for All. Nah, kalau di Basarnas itu SAR for All. Kalau menurut Mbak gimana? Cocok nggak? Menurut aku cocok sih. Itu kayak seperti core values dari Basarnas itu sendiri ya. Bagaimana saat mungkin membantu orang dan dalam musibah tentunya itu tuh tidak mendiskriminasi gitu pendekatannya. Jadi siapapun itu penting untuk dibantu, siapapun itu pantas untuk dibantu dan memang harus dibantu gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang dibantu dan saling tolong menolong, Mbak, pernah nggak ngalamin dibantu atau ditolong sama tim SAR atau malah nolongin orang nih, Mbak Gina? Pernah nggak? Kalau dibantu tim SAR, alhamdulillah sih belum pernah ya. Alhamdulillah, soalnya berarti kan ada musibah ya kayak gitu. Cuman untuk kayak nolongin orang pasti pernah sih ada kayak misalkan orang yang di pinggir jalan, mobilnya kenapa itu ya kita sempat berhenti untuk kayak nanya apakah ada yang bisa dibantu gitu. Nah, waktu pengalaman Mbak jadi anggota Paskibra dulu, pernah nggak ada pengalaman menarik atau yang mungkin mengharukan, baik saat Mbak mungkin menolong orang atau mungkin ditolong sama orang juga saat mengalami hal penting gitu, pernah nggak Mbak? Di Paskibraka itu sendiri kita diajarkan untuk saling menolong ya. Kita benar-benar ibaratnya rambut aja sama, warna kulit aja sama gitu. Jadi semua tuh benar-benar solidaritasnya dikuatkan di Paskibraka gitu. Jadi setiap harinya pasti kita saling bantu dan saling menolong. Itu nilai yang menurut aku ditanami dan memang aku pun bersyukur sih menjadi bagian dari Paskibraka karena nilai tersebut. Pernah ada teman yang pingsan Mbak mungkin Mbak? Oh iya pernah sih, ada yang pingsan, pernah muntah juga pernah. Jadi banyak sih memori-memorinya. Itu berapa lama Mbak proses sampai ke bulan Agustus itu? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya? Luar biasa. Sekolahnya berarti? Aku izin-izin gitu sih, jadi kayak cuman sekolah berapa jam itu langsung latihan. Oh keren banget sih Mbak, sampai akhirnya bisa jadi anggota Paskib ya. Kalau mengalami hal darurat Mbak, by the way Mbak Gina pernah tahu nggak kalau ada musibah atau bencana, kemudian Mbak Gina menghubungi kemana Mbak, tahu? Aku tahu kalau nggak salah kita punya call center juga kan ya. Iya, jadi call center itu menurut aku penting banget untuk pasti kan kalau kita dalam under pressure lagi musibah itu kan bingung ya mau telepon siapa gitu. Jadi call center itu menurut aku yang jadi one way to go untuk kita bisa menghubungi sih. Iya. Dan Sobat SAR, kalau Sobat SAR mengalami kejadian musibah atau bencana atau kondisi yang membahayakan manusia, bisa hubungi call center Basarnas di 115 bebas biaya. Mbak Gina, sekarang kan Mbak Gina aktif juga ya, tadi Mbak Gina sempat spill sedikit tentang Empower Indonesia. Nah, Empower Indonesia ini diciptakan sebagai ruang bagi perempuan tadi untuk menjadi pemimpin negeri dan juga terlibat dalam pembuatan kebijakan. Nah, boleh dong Mbak sharing ke kita lebih lanjut ya tentang kenapa sih akhirnya Mbak Gina ini membangun Empower Indonesia, lebih detailnya lagi gitu. Kayaknya kita interest deh Mbak. Oke, jadi aku kan saat aku menjadi mahasiswa itu aku belajar tentang hukum kan tentu. Aku melihat kebijakan-kebijakan yang tidak ramah gender, kebijakan tuh yang diskriminatif sehingga dampaknya itu ke perempuan gitu. Dan selain itu aku juga banyak ikut kegiatan sosial yang ngelihat sendiri bagaimana perempuan misalkan yang mengalami kekerasan seksual. Pada saat itu belum ada undang-undang TPKS. Sekarang kan udah ada ya TPKS tahun 2022 sudah disahkan gitu. Gimana mereka tuh bingung gitu untuk mendapat perlindungan secara hukum. Dan oleh karena itu jadi kita terdorong untuk ngebuat suatu gerakan gitu ya, suatu organisasi untuk kita bisa memberikan ruang kepada para perempuan tersebut agar mereka bisa berkembang dan kita juga raising awareness gitu ya ke masyarakat kalau perempuan tuh juga bisa loh menjadi seorang pemimpin. Mungkin boleh di-share Mbak ke Sobat SAR, kalau ingin bergabung di organisasi tersebut gimana Mbak caranya? Boleh langsung buka Instagramnya aja @empower.id. Kita banyak informasi di situ. Di situ ya. Oke, boleh Sobat SAR silakan follow empower.id. Oke Mbak, pertanyaan terakhir Mbak yang gak kalah penting dari tadi nih Mbak.
apa sih pesan yang ingin Mbak sampaikan untuk Sobat SAR tentang pentingnya menjaga kesehatan dan juga merawat kebugaran tubuh sebagai pertolongan pertama pada diri sendiri, Mbak? Untuk Sobat SAR semua, tubuh kalian adalah karunia yang paling indah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang menjadi amunisi, menjadi teman kalian sehari-harinya untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi penting untuk kalian jaga, kalian rawat, terutama dengan berolahraga secara rutin dan juga memakan makanan yang bergizi gitu. Karena dengan hal-hal tersebut teman-teman bisa berkontribusi lagi menjadi maksimal dengan optimal juga di kegiatan sehari-hari, dan tentunya juga untuk terus menanamkan mindset yang positif sehingga teman-teman bisa sehat secara jasmani maupun secara emosional. Oke, luar biasa sekali tipsnya, Mbak. Kalau untuk rescuer Basarnas yang ada di seluruh Indonesia, ini kan rescuer Basarnas tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia, ada ribuan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apa nih pesan Mbak untuk mereka, Mbak? Aku sih mau berterima kasih sih tentunya, karena tanpa mereka semua mungkin kita nggak tenang itu dalam melakukan kegiatan sehari-hari gitu kan, karena kita nggak tahu yang namanya musibah itu bisa datang kapan saja, dan oleh karena ada mereka semua kita bisa sedikit lebih tenang saat tidur dan berkegiatan karena tinggal call center aja tadi ya, dan mereka sudah pasti akan bantu, dan makasih banyak untuk pengabdiannya selama ini, pasti tentunya jasanya nggak akan terlupakan untuk masyarakat Indonesia. Wah, luar biasa sekali Mbak Gina. Oke, Sobat SAR, sekarang kita masuk ke sesi 3, yaitu sesi komen share. Nah, sesi komen share ini akan membacakan komen-komen dari netizen, khususnya dari Instagram Mbak Gina. Boleh ya kita spill komentar-komentar netizen. Nanti akan dipandu oleh Mbak Vina Wetrus yang tadi membawakan minuman murni dari gunung. Oke, Mbak Vina. Halo Mbak Di, salam Mbak Gina. Halo. Ketemu lagi dengan saya Vina. Gimana Mbak minumnya tadi? Cukup sehat nggak minumnya? Cukup dong, segar sekali. Ya, sehat ya. Tapi sekarang saya nggak bawa minum Mbak. Bawa apa tuh? Saya mau bawa sesi interaktif kita, judulnya Komensar. Ya, nanti di Komensar ini saya akan bacakan beberapa komentar, 2 aja ya Mbak Dis ya. 2 aja komentar dari netizen, terus nanti ditanggapi langsung oleh Mbak Gina langsung. Ya. Udah siap Mbak? Wah, siap nih. Yang pertama dari @SharonWinda. Pak, lihat Pak, belum apa-apa Gina udah bisa bawa nama PI ke forum besar lagi @angkasa mega. Tolong jangan disia-siakan Pak. Amin. Itu yang pertama. Ada lagi yang kedua nih Mbak. @martinmalv_30. Wajib top 3 nih. @officialputri Indonesia. Gimana tuh Mbak tanggapan Mbak sama komentar para netizen yang udah yakin banget sama Mbak? Aku bersyukur sekali sih ya, tentunya teman-teman para netizen itu mendukung aku dan juga menaruhkan kepercayaan kepada aku untuk bisa mungkin membawa salah satu title di Putri Indonesia, dan itu menjadi semangat aku sih tentunya sekarang saat masa preparation gitu, agar terus memberikan yang maksimal sehingga bisa live up to that expectation gitu. Luar biasa ya. Nah, kamu pengen nggak jadi Putri Indonesia kayak Mbak Gina? Pengen banget Mbak, tapi kayaknya udah lewat masanya. Udah ada faktor U-nya. Jadi nggak jadi? Nggak jadi. Semangatin aja. Oke. Tadi sih aku pesen paket nih sebelum Mbak Gina datang. Boleh Vina minta tadi tolong ada kayaknya dicek? ada yang udah ngetok-ngetok. Jadi tadi kita pesen paket. Paket. Waduh, kenapa jalannya begitu? Ini kan mumpung ada Kak Gina, jadi kan Paskibra ya, Paskibraka ya Kak? Iya betul. Nah, ini ada paket Kak, Wah, untuk apa Kak tuh? Gina Oke, gitu. iya ini paket untuk Kak Gina khusus dibawakan Sarjek. Nah, iya. Sarjek. Boleh tolong dipegang, Oke, minta siap, tolong Kak. Mas Rian. Nah, ini kita lihat paketnya. Wah, bagus sekali. Sebentar Oh, belum. Ini dari Sarto, dari Yeay, Basarnas. Mbak, thank semoga you. berkenan ya. Terima kasih banyak untuk Basarnas. Ada lagi Kak. Ada lagi ya? itunya. Oh, ada lagi. Ada baju. Wow. Semoga berkenan ya Kak Gina. Iya, terima kasih banyak. Ada lagi?
Udah. Oh, udah. Ada lagi kayaknya. Oh, ada lagi, Mam. Gini dong kamu gini. Aduh. Ada Ini, lagi? Kak. Oh, Aduh. bisa Kita aja. simpan dulu. Oh iya, makasih. Ini mumpung ada Kak Gina di sini, Lagi taruh situ boleh? Oke. mungkin mau Mumpung- tanya-tanya kenapa? dikit, Kak. Boleh iya, sambil boleh. duduk dulu ya. Iya, Kak boleh. Gini ya. Biar santai. Soalnya saya agak Iya, agak ini. ya. Ya, mumpung ada Kak Gina nih kan, mungkin yang fokus di Paskibraka mungkin gitu kan Kak. Kebetulan Senin besok saya jadi petugas apel. Wih, udah Baca siap. undang-undang nih Iya. kan Kak. Jadi tipsnya gimana nih Kak? Biar nggak tegang, biar lancar, biar nggak miss gerakannya gitu pas ngelaksanain baris berbaris di lapangan. Udah tenang aja, bacakan secara lantang gitu. Tunjukkan kepada teman-teman nanti di lapangan seberapa cintanya kepada Indonesia. Tapi yang udah nih Kak, pada apel sebelumnya ada aja nih yang miss, misalnya gerakannya salah, Coba dulu. pembacaannya au gitu. Iya, dicontohin tadi jalannya. Nah, misalnya begini nih Kak. Misalnya harusnya dia begini, Iya. dia malah begini. Iya. Nah, gitu kan. Gimana tuh enaknya Yang paling Kak? penting pasti tentu latihan sih ya. Oh, seringin latihan mungkin. Iya. Gladi-gladi gitu mungkin ya. Gladi-gladi penting Oke, gitu. oke. Jadi terbiasa juga dengan apa yang akan dibicarakan. Dan yang kedua tentunya percaya diri aja. Percaya kalau memang kamu bagian dari Indonesia sehingga membacakan suatu hal yang detrimental untuk negara kita, undang-undang dasar itu menjadi hal yang gampang kok gitu. Iya sih. Jadi Oke, gimana? mungkin Udah siap jadi petugas apa? harus siap. Nggak ada kata nggak siap kalau begitu Kak. Oke. Semangat. Semoga nanti di hari Senin pembacaan undang-undang yang lancar. Amin. Kita aplikasiin tips dari Kak Gina besok Oke. gitu kan. Terima kasih Kak Gina Raihana, banyak banget nih inspirasi yang kita dapetin. Dan Sobat SAR, jangan lupa terus saksikan SAR Talk setiap hari Sabtu. Yang belum follow dan belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel Basarnas Official, like, subscribe, comment, and share tentunya. Terima kasih Terima Kak kasih Gina sekali banyak, lagi, terima Mbak. kasih Terima paketnya, kasih. terima kasih minumnya. Oke. Dan terakhir, SAR Talk, search the inspiration and rescue the world. Thank you. Yeay. Thank you Kak Gina udah Thank berkenan you. hadir di Terima Basarnas. kasih banyak.